maka kita bicara ada demand, ya, ini konteksnya demand ya, atau sales, yang diobservasi. Jadi ada nilai yang diobservasi, atau kita notasikan sebagai O, dan O ini merupakan penjumlahan antara komponen sistematik dan komponen random. Ya, komponen sistematik dan komponen random. Nah, komponen sistematik itu terdiri dari level. Ya, level itu adalah demand saat ini yang tidak mengandung fluktuasi musim, tidak mengandung faktor musim atau tidak mengandung musim. Ya, ini L. Kemudian komponen sistematik itu juga mengandung tren. Apa itu tren? Tren itu adalah pertumbuhan atau decline dari suatu demand. Ya, jadi nanti kalau kita menghitung mencari komponen sistematik atau menghitung komponen sistematik itu ada L, ada tren, dan ada seasonality, yaitu fluktuasi musim yang bisa kita prediksi. Nah, itu komponen dari S, komponen sistematik ya. Komponen sistematik di sini juga mencerminkan expected value of demand. Jadi komponen sistematik kalau begitu sama dengan ini, expected value of demand, expected value itu komponen sistematik. Kemudian komponen random ini bagian dari forecast yang menyimpang dari sistem komponen, sistematik komponen. Bagian dari random yang menyimpang dari komponen sistematik. Ini disebut sebagai komponen random, ya. Dan ada forecast error. Ya, forecast error itu adalah perbedaan antara forecast dengan actual demand. Itu komponen dari forecast, dari observasi. Nah, contoh ya, di sini kita punya data seperti ini. Forecast demand untuk next fall quarter, untuk triwulan, untuk satu bulan ke depan. Ya. Kita punya data di triwulan 2 tahun 98 demand-nya 8.000. Triwulan berikutnya demand-nya 13.000. Triwulan berikutnya demand-nya 23.000. Triwulan berikutnya demand-nya 34.000. Triwulan berikutnya demand-nya turun ke 10.000. Kemudian naik lagi, naik sampai puncak, kemudian turun lagi. Nah, kalau ngamati seperti ini, berarti ada kemungkinan demand itu fluktuatif musim, mengandung unsur musim. Ya. Jadi setiap 4 periode itu nanti akan membentuk satu siklus. Ya. Rendah, naik, tinggi, 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 turun lagi. Ya. Naik lagi, tinggi, 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 turun lagi. Gitu ya. Nah itu dimungkinkan atau ditengarai diharapkan mengandung siklus musim, ya, seasonal cycle. Nah, bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah ini. Kalau sebuah data series itu mengandung siklus atau mengandung fluktuasi musim, maka bentuk line atau garis trennya itu akan seperti ini. Jadi punya pola seperti ini. Ya. Jadi langkah pertama, ya, langkah pertama kalau kita mempunyai problem seperti itu, langkah pertama nah ini ya, pastikan data series berfluktuasi musim atau tidak, ya. Plot data ke dalam grafik atau line. Ya, coba. Oke. Ya, kita punya file. Pastikan data series ini ya. Oh, bukan. Nah, nah, coba cek di sini.
Nah, ini di sini ya. Kita mempunyai data seperti ini. Oke, yang ini kita buang dulu. Nah, kita punya data seperti ini. Pada periode pertama, kita pakai aja ini sebagai periode 1 ya. Ini sebagai periode 1. Ini 2, 3, 4. Ya. Jadi ini ada sebelum ini ya, sebelum mengestimasi level atau tren, sebelum mengestimasi level dan tren ya, data demand harus di non musimkan dulu. Ini dari ini tadi. Oke, sini ya. Ini mengandung variasi musim, mengandung siklus musim. Cara ngujinya ini, cara ngujinya pastikan data series berfluktuasi musim atau tidak. Plot data ke dalam grafik atau dalam line. Ya, misalnya ini kita punya data ini, kemudian kita bikin line-nya. Dari ini di insert, ya, kemudian cari di sini. Insert line or area chart. Ya, ngambil kita salah satu line. Gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini kita sort biar nggak terlalu panjang. Select data. Sampai sini. Nih ya. Nah, ternyata dari sini kita bisa menilai bahwa data ini ya itu mengandung fluktuasi musim. Ya, gimana cara ngeceknya? Nah, sekarang kita cek coba ya. Ini data ini kalau kita tampilkan dalam line, ini membentuk sebuah grafik atau line seperti ini. Nah, sekarang kita cek polanya ya. Naik, naik, naik. Di 4 periode pertama naik. Kemudian periode kelima itu turun. 6, 7, 8 naik lagi. Ke-9 turun lagi, 10 naik. Kemudian data ke periode 11 naik ya dan naik terus. Nah, ini kalau dilihat seperti ini berarti bisa kita simpulkan bahwa data time series ini mengandung fluktuasi musim. Ya, mengandung fluktuasi musim. Ini yang pertama, ya. Lalu kenapa? Gimana kalau mengandung fluktuasi musim? Apa sih konsekuensinya? Ya. Nah, konsekuensinya ini, memangnya kenapa kalau mengandung fluktuasi musim? Nih, jika data berfluktuasi musim, cek jumlah. Kalau berfluktuasi musim, kemudian cek jumlah periodenya. Ya. Nah, memang kenapa kalau berfluktuasi musim? Kalau data kita berfluktuasi musim, maka dalam membuat forecast itu nanti harus dikondisikan non musim dulu, ya, dibuat non musim dulu. Itu salah satu prosedur dalam membuat forecast. Ya. Jadi buatlah data yang mengandung musim ini ke dalam non musim, forecast non musim dulu. Ya. Caranya gimana? Caranya, ya, jika data berfluktuasi musim, cek jumlah periode dalam satu siklus. Kita tadi sudah ngecek
Jumlah periode dalam satu siklus berapa? Ini misalnya 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya, dalam satu siklus itu terjadi 4 periode. Ini siklus yang kedua, 5, ini 5, 6, 7, 8. Ya, ini siklus yang kedua. Siklus yang ketiga, 9, 10, 11, 12. Nah, ini ada 4 periode dalam satu siklus. Ya. Buat kalau periodenya 4 periode, ini berarti periodenya adalah genap. Jumlah periode dalam satu siklus itu genap. Ya. Nah, kalau jumlah periode dalam satu siklus genap, maka kita akan membuat forecast yang dinonmusimkan dengan pola ini atau rumus ini, yaitu D forecast. Ya, forecast maksudnya forecast dalam kondisi non musim gitu ya. Kalau data aslinya kan mengandung musim. D forecast itu sama dengan dt minus p per 2 plus dt plus p per 2 plus 2 kali di per p per 2p. 2 kali plus 2 kali di mana di sama dengan atau di dimulai dari t plus 1 minus p per 2 sampai dengan t minus 1 plus p per 2. Itu hasil keseluruhan ini dibagi dengan 2 kali p, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, ini kalau jumlah periode dalam satu siklus itu benar. Nah, kalau ganjil gimana? Nah, kalau ganjil kita gunakan ini, ya, yaitu dt sama dengan sigma di per p, di mana di-nya dimulai dari t minus p minus 1 per 2 sampai dengan t plus p minus 1 per 2. Ya, itu kita gunakan. Sekarang kita akan cek di Excel kita. Ini ya. Ini P-nya genap. Ya, karena dalam satu periode, dalam satu siklus itu terdiri dari 4 periode, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, nah ini P-nya genap. Lalu gimana kalau P-nya genap? Nah, P genap ini digunakan untuk menghitung forecast-nya. Ya, untuk menghitung forecast-nya. Nah, untuk menghitung forecast-nya, ini kita gunakan yang ini. D sama dengan, dt sama dengan dt minus p per 2. Nah, sekarang kita cari dt. Kita ambil misalnya di sini D3 ya. Demand ketiga, periode ketiga. dt minus P-nya berapa tadi? P-nya 4 ya. Jadi untuk dt, misalnya untuk D3, sama dengan D3 minus 1 ditambah D3 plus P D3 plus 3 plus P per 2. Ini ya. Ini ruas yang ini, D3 sama dengan D3 minus P per 2. Ini D3 minus P per 2. Nah, P-nya tuh 4. Ya. P-nya tuh 4. Berarti kalau di sini
T-nya 3 berarti D3 minus 4 per 2 sama dengan D1. Ya. Ini yang ini, D1. Ditambah D plus 4 per 2. D3 plus 4 per 2. 4 per 2 itu 2. Berarti D3 ditambah 2. Ditambah berarti D5. Ya, D5. Ditambah 2 kali, ya, 2 kali DI, di mana I-nya itu adalah T plus 1 minus P per 2 sampai T minus 1 plus P per 2. Sekarang kita hitung DI-nya, ya. T plus 1 minus P per 2. T plus 1, 3 plus 1, 4 dikurangi 4 per 2. Ya, T per 2, berarti 4 dikurangi 2. Berarti 2, ya. D2. Kemudian sampai dengan P minus 1 plus P per 2. T minus 1 itu 3 minus 1 sama dengan 2 plus P per 2. Ya, 2 ditambah 4 per 2 sama dengan 4. Berarti di sini yang dijumlahkan 2 kali D3 ditambah D2, 2 kali D2 tambah D3 tambah D4 tambah D3 tambah D4. Ya. Jadi ini untuk berapa D3? Ya, kita akan ngisi D3 di sini. D3 sama dengan D1 plus D5. Ya. Sorry, bukan. Ya, demand maksudnya, ya, demand. Nah, kalau di sini ini gini, ya. Demand periode 1 tetap sini aja. Demand periode 1 plus demand periode 5 plus 2 kali demand periode 2 ditambah demand periode 3 ditambah demand periode 4. Kemudian ini nanti hasilnya bagi 2 kali 4. Ya. Sekarang kita hitung, ya. Kita akan memforecast D seasonal di D3. D3 sama dengan D1 plus D5 plus 2 kali B2 plus B3 plus B4 per 2 kali P, P-nya 4, 2 kali 4. Oke, ya. Tiga minus 4 per 2, 1, benar. 1, tambah 3 plus 4 per 2, 3 plus 4. Berarti D5, D5 ada di B7, benar. Ya, ada di B7. Kemudian D ini, oh ini bukan di B. Ini mestinya 2 kali ini 2 kali D2, ini D2. Ya, terus dulu 2 kali D2, ya, demand tahun kedua ditambah D3 ditambah D4. Dibagi ini, bagiannya semuanya 2 kali 4.
Nah, ini hasilnya, ya. Hasilnya, jadi demand yang real, ya, aktual demand itu adalah 23.000. Sedangkan kalau kita forecast dengan menghilangkan musimnya itu 19.000, ya. Itu hasilnya 19.000. Oke. Nah, ini kalau sudah, ini polanya kan sama ya. Nanti untuk periode 4 kita juga berarti masukkan ke sini. 4 minus 4 per 2, berarti dimulai dari D2, gitu ya. Ditambah 4 plus 4 per 2, tambah D6. Ini hasilnya sama, sehingga kita bisa copy dari ini. Ya. Ini forecast periode 4, ini forecast periode 5, forecast periode 6, forecast periode 7, dan seterusnya. Ini ya. Jadi kalau periode 4 berapa? Periode 4 itu adalah D4 minus B per 2, berarti D2, demand tahun kedua. Ya. Berarti di sini B4, ini ditambah ini DT plus P per 2, berarti demand tahun ke-6. Ditambah ini B8 ini. Ya. Kemudian ditambah 2 kali B4 tambah B5 tambah B6, kemudian hasilnya secara total kita bagi 2 kali B, 2 kali 4, 8. Nah, ini kita mendapatkan forecast demand yang sudah tidak mengandung musim. Ya, forecast demand yang tidak mengandung musim. Bisa ya, cara ngitungnya ya. Nah, sekarang kita akan forecast semuanya. Kalau ini menggunakan rumus yang ini nggak akan ketemu. Karena ini nanti nilainya di sini 0 di sini. Ya. Ada DT minus P per 2, kalau kita forecast untuk T-nya sama dengan 2, 2 dikurangi 4 per 2, 0. Kita nggak punya data ke 0. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, dari hasil forecast demand yang sudah tidak mengandung musim lagi, ya, jadi sudah di-decentralize, ini kita buat forecast untuk periode yang lain. Ya. Caranya gimana? Caranya dengan meregresikan. Ya. Ini kalau komputer Anda belum ada data analysis, nanti bisa di install ya. Caranya sama dengan waktu kita install solver. Jadi dari file, kemudian option, kemudian cari add-ins. Add-ins ya di sini. Kemudian nanti akan ketemu add-ins. Kemudian oke. Okay. Nah, di sini ada jendela add-ins yang tersedia itu adalah analisis toolpath, analisis toolpath menggunakan VBA, kemudian Euro Tools, ya, dan juga solver ya, solver yang digunakan untuk optimasi yang kemarin kita gunakan. Ya, harusnya tekan OK. Nah, ini kita sudah punya data yang deseasonalized, data yang sudah tidak mengandung musim. Sekarang kita akan buat regresinya. Ya. Regression. Oke. Nah, Y-nya yang mana? Y-nya kita mempunyai data demand dari periode 3 sampai 12. Ini. Oh, terus kemudian X-nya mana? X-nya itu adalah periode yang berjalan. Yaitu ini
X-nya periode 3 sampai periode 12. Yaitu X-nya. Kalau sudah, kita enter. Oke. Nah, setelah dari sini, ini yang nanti akan dipakai untuk membuat persamaan forecast ya dengan regression analysis. Bagaimana caranya? Di sini kita sudah menjelaskan bahwa kita harus melibatkan L dan T. Ini ya. Nah, hitung dengan menggunakan L dan T. Di mana L itu adalah level, yaitu deseasonalized demand yang sudah di-deseasonalize, sudah dihilangkan faktor musimnya di periode 0. Sedangkan T besar itu adalah tren untuk tumbuh atau decrease, rate of growth of deseasonalized demand ya. Jadi nanti bisa positif nilainya berarti itu growth, atau negatif, kalau negatif itu bisa berarti decline ya. Nah, L dan T ini ditentukan oleh linear regression ya. Linear regression regresi linear yang kita hitung berdasarkan demand yang sudah di-deseasonalize ya, berdasarkan demand yang sudah di-deseasonalize sebagai dependent variable dan periode sebagai independent variable ya. Demand itu sebagai independent variable, deseasonalized demand itu sebagai independent variable, sebagai dependent variable, dan period sebagai independent variable. Nah, di sini kita memperoleh L L-nya itu adalah ini intercept dengan X-nya atau T-nya ya, T-nya itu adalah ini X variable. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya T ini. Ini adalah L ya, kita kasih keterangan ini L. L itu adalah expected demand di periode 0 ya, atau L itu merupakan level seasonal demand di periode 0 L. Nah, kemudian T-nya ini T besar itu adalah kalau kita di regresi itu ada L itu konstanta ya. Sedangkan T kecil itu T besar, ini T besar ya, itu adalah koefisien regresi. Ya, jadi di sini kita dengan mudah bisa menghitung. Ya. Sekarang kita terapkan yang ini terus ini. Ini ya. Ini sudah kita lalui yang ini. Kemudian kita ke tahap ini. Buat forecast dengan regresi untuk data non musim ini sudah kita lalui. Isikan data yang belum dihitung dengan hasil forecast DT sama dengan R plus T besar kali T kecil. Nah, kita akan mengisi yang ini. Yang ini ya, ini yang belum diisi. Kedua yaitu 9 periode 1 dan 2 belum diisi ya. Oke, sekarang kita isi. Yaitu bahwa DT sama dengan R plus P kali T. DT sama dengan L plus T kali T. Ya. Di sini berarti D1 sama dengan L-nya kita cari dari ini. Ya. L-nya adalah intercept atau koefisien regresi. Ditambah T besarnya dari X variabel. Ya. Kemudian kali T kecil. T kecil itu adalah periode. Jadi kita ambil dari periode yang bersangkutan. Periodenya yang kita observasi adalah 1. Sehingga ini nilainya 1. Ini hasilnya. Ya.
Hasilnya untuk demand 8.000 itu di seasonalized demand-nya di forecast 20.408. Bagaimana dengan demand periode 2? Sama. Cuma untuk demand periode 2 ini harus di absolutkan dulu menggunakan F4, ini juga absolut terlebih dahulu. Ya. Baru kita copy ke bawahnya. Ini hasil forecast untuk seasonalized demand dari periode 1 sampai 12. Ya, ini langkah kelima. Ya, langkah keenam buat perbandingan data aktual terhadap data forecast non musim, faktor non musim untuk setiap periode ya. Jadi dari sini kita sudah mendapatkan forecast demand untuk apa yang non musim. Jadi tidak mengandung musim atau deseasonalized demand. Nah, langkah berikutnya adalah buat perbandingan. Ini buat perbandingan antara data aktual dengan data forecast non musim. Kita buat data kandungan. Nah, berarti di sini data aktual banding forecast. Senyap 0,39. Ya, data aktual dibanding forecast. Ini. Kalau sudah, copy ke bawah. Nah, ini hasil forecast untuk demand yang faktor musimnya sudah kita hilangkan. Nah, ini hasilnya yang untuk musimnya sudah kita hilangkan ya. Sorry, perbandingan. Kalau hasil yang fluktuasi musim kita hilangkan ada di sini ya. 1-2 ini menggunakan persamaan ini regresi. Yang lainnya bisa kita cari dengan ini. Musim. Nah, kemudian faktor diskusi berikutnya adalah membuat faktor musim. Seasonal faktor yaitu dengan membandingkan data aktual terhadap data forecast. Jadi seasonal faktor untuk bulan pertama itu 0,39, bulan kedua 0,63, periode ketiga 3,1,1 dan periode keempat 1,65. Selanjutnya balik lagi ke di bawah lagi 0,47, 0,83, 1,02, 1,72. Ya, itu kita sudah mendapatkan namanya seasonal factor. Nah, seasonal factor ini untuk apa? Seasonal factor itu nanti fungsinya untuk mengembalikan data dari seasonal, ya, dari tidak mengandung musim, kembali ke mengandung musim. Karena aslinya data itu kan memang mengandung musim. Ya. Caranya gimana? Caranya kita lihat di sini. Di setiap periode itu kita mempunyai 4, di setiap siklus mempunyai 4 periode, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dalam 1 tahun kita berarti mempunyai 3 siklus dan masing-masing siklus berisi 4 periode. Ya. Berisi 4 periode. Nah, sekarang 4 periode itu dari mana? Itu kita buatkan ini faktor musim, ini sebelahnya indeks ya, indeks siklus.
Jadi yang empat periode itu ditampung dalam siklus yang mana gitu ya. Nah, sekarang siklusnya itu sendiri, ya indeks siklus, kita cari berdasarkan faktor musim dari periode yang terkait. Ya, maksudnya gimana periode yang terkait? Periode yang terkait itu kita hitung periode yang selalu muncul di setiap siklus. Ya, jadi mengulang lagi ya, misalnya kayak 18.000 itu paling bawah, itu nanti di periode keberapa akan muncul lagi, periode keberapa akan muncul lagi. Nah, ya, itu. Nah, sehingga indeks siklus itu adalah penjumlahan seluruh periode yang muncul dari siklus tersebut dan dirata-ratakan. Ya, kayak misalnya indeks siklus yang pertama nih. Indeks siklus yang pertama disebut saja S1. S2, S3, kita mempunyai 4 periode kan? Satu itu adalah, jadi siklus yang pertama itu terdiri dari bulan apa saja? Ya, kita lihat. Satu, kita ambil catur dulu. 1, 2, 3, 4. Ini menaik. Kemudian turun lagi 10, 18, 13, 28. 38. Ya. Ini siklus yang ke satu. Ini indeks siklus 1 ya. 1, kemudian 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 itu naik terus. Turun lagi di 5, periode 5, 10, kemudian naik terus. Turun lagi di 9. Berarti di sini 1 ditambah periode keberapa? Ini periode yang di bawah. Naiknya kan periode 1, kemudian periode berapa yang dalam posisi yang sama. Nah, ini 1, 5, 9. Ya. 159 ini dibagi rata-rata. Bagi 3. Dirata-ratakan ya. Ini kok sih? Ini D1 plus D5 plus D9. Bagi 3. D1, D5, D1 ini ya, di demand periode 1 ya. Seasonal faktor demand periode 1 ini 0,39. Seasonal faktor demand periode 5 ini D7. Seasonal faktor demand periode 9 D11 dibagi 3 0,4. Nah, ya. Dengan cara yang sama kita bisa membuat indeks siklus untuk setiap membuat indeks untuk setiap siklus ya, membuat indeks untuk setiap siklus ini ya. Oke, nah, kita sudah punya indeks siklus ya, masing-masing untuk seluruh ini ya. Kita sudah punya indeks siklusnya ini. Sekarang kita akan memforecast. Nah, ini akan dijadikan sebagai dasar untuk memforecast ya, di mana untuk memforecast ini kita akan menggunakan yang ini.
Nah, kita akan gunakan yang ini. Ya. FT sama dengan L plus T, T kecil kali T besar, kali S yang sesuai dengan indeks siklus yang sesuai dengan posisi yang di forecast. Ya. Jadi, misalnya ini, sekarang kita akan memforecast periode ke-13. Ya, periode ke-13 ini adalah forecast E sama dengan L plus T, ini trennya kali T kecil, kali SI. Nah, jadi forecast untuk periode T itu adalah L plus T kali T kali SI. Sekarang kita cek untuk periode 13 misalnya. Periode 13, ya, jadi kita akan forecast berapa sih demand di periode 13 itu nantinya ya. Di sini adalah L, kita cari L-nya ada di sini. Ini tambah T besar, T besarnya ini kalikan T kecil, T kecilnya itu periode. T kecilnya nih. Ya. Kemudian kita kurung. Ini ditambah ya, kali SI. Nah, sekarang kita cek SI-nya. Untuk periode ke-13 itu SI berapa? SI 1, SI 2, SI 3 atau SI 4? SI 1 tadi 159. Jadi forecast untuk menghitung SI 1 ada di periode 159. SI 2 2 6 26 10. Nah, S3 3 7 3, 7, 11. 11. S4 4, 8, 12. Nah, ya oke. Sekarang kita akan forecast untuk periode 13. Berarti kita akan mengalihkan ya trennya ini dengan S berapa? S1, S2, S3, S4. Untuk periode 13. S1. S1, oke. Berarti ambil S1. Ya. Benar. Nah, ini hasilnya. Ya. Oke. Hasilnya ini oh ini cuma ini 14 D3 plus D7 benar 5 plus D11 benar ini D4 periode 2 periode 8 D8 oh ini periode 2 periode 6 ya D8 6 benar periode 10 benar. Dan ini periode 3 itu ada di D5 periode 3 D5 ya. D5 tambah D9 D9 itu periode 7 3 7 11 ya 3 7 11 D11 oke dan yang ini D6 D10
6, periode 4, periode 8, periode 12. Sudah ya. Sekarang kita forecast di sini. Ya, oke. L ini tambah T besar kali T kecil. T kecilnya ini ya, kalikan S1. Ini kurung dulu. Kemudian ini kurung. Ini ikut berubah ya. Di sini ikut berubah. Ikut berubah ya. Oke, kita taruh di kolom yang lain dulu, yang lain aja ya. Ini forecast. Untuk FT. Oke. Sekarang kita akan memforecast ini periode ke-13 ya, yaitu ambil dari sini L-nya, L ditambah T besarnya ini kali periodenya adalah 13 ya, yang akan di forecast. Kemudian ini dikali S1. Oke, ini hasilnya. Nah, ya. Nah, jadi forecast ini forecast yang sudah yang sudah kita kembalikan lagi dengan seasonal fluctuation ya, sudah kita kembalikan ke musiman. Jadi ini sudah mengandung musim lagi. Ya, forecast yang ini. Nah, ini tadi fungsinya bahwa kita menggunakan seasonal factor dan indeks siklus ini gunanya untuk mengembalikan dari deseasonal menjadi seasonal kembali. Ya. Ini. Nah, ini bisa kita copy ke bawah. Ini diabsolutkan dulu. L-nya absolutkan, L sama T besar kita absolutkan. Kemudian tarik ke bawah. Nah, ini kemudian tinggal copy ya. Tapi ingat bahwa ngopinya itu hanya sampai 4 atau sampai 3. Ya. Jadi kita copy 1, 2, 3. Ini. Ya. Jadi untuk periode 14 kita menggunakan S2 tentu saja ini ya. Ini S2. Periode 15 kita menggunakan S3 tentu saja. Periode 16 kita akan menggunakan S4. Nih, kita gunakan S4. Ya. Nah, berapa forecast demand periode ke-17? Sama ya. Kita copy ini. Ini bisa kita copy. Ini copy. Tapi ini harus dirubah. Karena periode 17 kita kembali lagi menggunakan siklus indeks 1. Ya, berarti ini E7 nanti ini. Sorry. Oke. Ini 3 ya. Ini copy ke bawah 3. Itu ya. Ini copy lagi 1. Periode ke-21 itu kita menggunakan indeks siklus S1 lagi. Ya, berarti ini rubah menjadi E3. Baru kita copy ke
bawah. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini yang tadi kita katakan bahwa kita membuat seasonal factor dan indeks siklus itu untuk mengembalikan ya forecast dari deseasonal demand atau deseasonal tanpa siklus, tanpa musim menjadi dengan musim lagi. Ya. Apakah benar ini mengandung musim? Ya, sekarang kita cek aja periode 13 sampai ke 24 atau 1 tahun yang akan datang. Ini kita pakai untuk coba kita akan membuat tren lagi. Ya. Nih, kita bikin nanti sehingga datanya periode berapa sih ini? Nah, jadi ini adalah periode 13 sampai periode 24. Oke. Nah, ini ya. Nah, terbukti bahwa dengan mengembalikan forecast ya, ke posisi semula yaitu deseasonalized demand. Ini ternyata terbukti bahwa dengan metode ini maka forecast memang benar-benar fluktuatif musim, gitu ya. Nah, baru ini nanti kita pakai. Jadi ini ya, dengan data seri seperti ini yang kita amati ternyata ini mengandung musim, maka kita buat tren atau kita buat regresi untuk data yang dinonmusimkan dulu. Ya, data dinonmusimkan, kemudian hasil dari data non-musim, hasil dari regresi data non-musim, ya. Ini, kemudian buat forecast-nya untuk data non-musim. Ya. Forecast untuk data non-musim itu ini, data non-musim. Ya. Ini sifatnya karena non musim, ini nanti fluktuasinya akan lebih smooth, lebih pendek. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan yang ini ya. Kita buktikan, ini kita tambahin datanya. Ini data. Nah, ini ya. Ini data aslinya ini, ya, data aktual. Kemudian kita bikin forecast non musim. Jadi forecast yang musimnya, fluktuasi musimnya kita hilangkan. Kita mendapatkan forecast untuk yang non musim, ya seperti ini. Kemudian ini kita gunakan nanti untuk mengembalikan lagi ke data yang mengandung musim. Caranya gimana? Caranya ini kita membuat seasonal factor. Ya, seasonal factor itu dengan membandingkan antara data aktual dengan data forecast. Ya. Kemudian kita membuat indeks siklus. Ya, ambil masing-masing pola yang di sini. Gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan indeks siklus, maka kita bisa gunakan indeks siklus ini untuk membuat forecast. Caranya gimana? Caranya kita akan gunakan regresi yang tadi. Ya, Y sama dengan L plus T besar kali T kecil. Ini Y sama dengan L, hanya didapat dari regresi ini. Ditambah dengan T besar ini, T besar kali T kecil. T kecil itu periode. Gitu ya. Setelah itu hasilnya dikalikan dengan indeks siklus yang bersangkutan. Kalau ini 13 indeks siklusnya ada di S1, 14 S2, 15 S3, 16 S4, 17 S1 lagi gitu. Ini hasilnya seperti ini. Ya, ini hasilnya.
Bisa diikuti? Bisa diikuti? Pak mau nanya, Ya, Bisa, silakan Pak Pak. Rizky. untuk yang indeks siklus itu kita mencarinya tergantung pada periodenya Pak. Jadi misalkan ada 3 periode, berarti kita cuman Ya, indeks siklusnya tuh S sampai S3 aja gitu Pak. ya, betul, betul. Jadi kita Oh, lihat periodenya ya. Jumlah periodenya kan di sini kan eh, satu siklus periodenya kan 4 ya. Satu siklus ya, satu siklus kan periodenya 4. Ya. Siklus itu sendiri kan ada 3. 1, 2, 3. Kan siklusnya ini 3. Ya. Nah, indeks siklusnya kita berdasarkan jumlah periode. Ya. Jumlah periode ini kan ada 4 ya, jumlah periode. Nah, kemudian indeks siklusnya itu diperoleh dari yang 3 ini, jumlah siklus ini 3 ya. Untuk masing-masing misalnya nih, S1 itu kan ada di ini ya, 8.000, kemudian 13.000, 23.000, 34.000. Nah, ini dalam siklus yang pertama ini ada satu nilai yang rendah nih, 8.000, 13.000, 23.000, 34. Ya. Kemudian siklusnya turun lagi ke sini, 10.000 naik lagi ini. Nah, kemudian ini ya siklus yang kedua. Kemudian ini naik lagi, turun lagi, kemudian naik lagi. Ini siklus yang ketiga. Berarti siklus indeks siklus yang pertama itu berasal dari periode ke-1, kedua, dari seasonal faktor ya, dari seasonal faktor periode 1, periode ke-5, dan periode ke-9. Itu indeks siklus yang pertama. Indeks siklus yang kedua, ini 2, kemudian 10, 2, 6, 10. Indeks siklus yang ketiga, 3, 7, 11. Indeks siklus yang keempat, 4, 8, 12. Dirata-ratakan masing-masing. Nah, kita menghasilkan ini. Nah, nanti untuk yang periode berikutnya, ngikutin, dia itu ada di indeks siklus yang berapa? 1, 2, 3, atau 4. Ini sebagai faktor pengali nanti. Faktor pengali. Itu Rizky. baik, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain, Aul? Aulia, tadi mau nanya? Sudah cukup, Pak. Oke. Ya. Cukup ya. Ini yang statik ya, yang statik dan kita bisa menggunakan regresi. Ya. Nah, sekarang ini kita sudah sampai sini. Udah. Ini udah ya hasilnya ini. Mungkin nanti hasilnya beda yang dengan di PowerPoint ya, karena memang karena pembulatan ya. Ini sekarang kita coba yang adaptif. Yang adaptif ini kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Adaptif itu kita akan menghitung forecast. Ini lebih sederhana sebenarnya ya. Pertama, hitung initial estimation of L ya, hitung L dulu, kemudian hitung trend dan selanjutnya faktor musim. Ya. Ini kita sudah lakukan dengan menggunakan static forecasting yang tadi kita bikin ya. Kita sudah mempunyai indeks siklus S1 sampai SP ya. S1 kalau kita punya B-nya 4 berarti S1 sampai S4. Kemudian forecastnya, forecast demand di periode T+1 itu menggunakan persamaan umum yang tadi ya, yaitu FT sama dengan L plus T besar kali T kecil kalikan SI. Gitu ya. Kemudian kita bisa lakukan estimasi error. Error itu nanti kalau datanya sudah ada data aktual, itu nanti kita bisa membuat errornya, kita bisa menghitung errornya ya. Kemudian modifikasi estimasinya ya, modifikasi estimasi level, trend dan juga faktor musim ya, berdasarkan error tersebut. Ini kalau penjelasannya memang agak rumit ya. Nah, sekarang coba kita menggunakan moving average. Ya, moving average.
Kita pakai yang ini, forecast dengan moving average ya. Nah, nah, kita akan memforecast dengan menggunakan yang adaptif. Ini adaptif namanya ya, yaitu dengan moving average. Langkah yang kita lakukan, yang pertama adalah kita menghitung LT. Ya, di mana LT itu merupakan rata-rata dari periode data aktual sampai dengan ini. Ya, dari mulai T, LT sama dengan DT plus DT minus 1 sampai DT minus N plus 1 dibagi N. Dan N itu adalah jumlah yang akan kita pakai untuk merata-ratakan. Ya. Jumlah yang akan kita pakai untuk merata-ratakan. Ya. Kemudian, forecast pada periode T plus 1 itu sama dengan LT. Ya. Forecast pada periode T plus 1 sama dengan LT. Ya. Jadi LT saat ini itu nanti akan menjadi forecast di periode yang akan datang. Nah, kita coba ya. Sekarang kita punya data seperti ini. Taruhlah misalnya kita mempunyai data ini ya. Kita mempunyai data 4 periode. Ya. Kemudian kita ingin memforecast periode kelima. Ya, dengan menggunakan moving average. Ya. Nah, moving average 4 periode. Ya, berarti rata-ratanya kita gunakan 4 periode. Nah, caranya gimana? Kita merata-ratakan data aktual. Ya, jadi di sini data aktualnya adalah DT ya, di periode keempat ditambah DT minus 1, periode DT berarti ditambah data periode ketiga, ditambah data periode kedua, data periode ke-1, dibagi 4. Hasilnya ini. Ya. Ternyata, misalnya, nah ini LT, ya, LT. Nah, LT pada periode keempat ini akan menjadi forecast periode ke-5. Ya, di sini FT plus 1 sama dengan apa? FT plus 1 sama dengan LT. Ya, jadi di sini FT berarti F5 itu sama dengan L4. Gitu ya. Sama dengan L4. Kemudian bagaimana kalau misalnya terjadi begitu periode kelima misalnya sudah aktual ya. Ternyata enggak 19.500. Ternyata demand-nya taruhlah 10.000. Apa yang terjadi? Nah, di sini terjadi error. Ya, ada error yaitu sebesar 9.500. Ya. Nah, kalau ada error seperti ini, maka kita harus perbaiki LT kita. Ya. Nah, sekarang kita cek ke LT berikutnya. Ya, kita akan forecast untuk periode ke-6. Ya. Forecast periode ke-6 dengan rata-rata yang kita gunakan 4, maka di sini LT-nya berapa? LT-nya yaitu dari mulai LT5 ya. Periode ke-5 tambah periode ke-4 tambah periode ke-3 tambah periode ke-1 dibagi 4. Ya. LT5 sama dengan 20.000. Nah, ini akan menjadi FT6. Ternyata demand senyatanya itu cuma 18.000 misalnya. Nah, maka terjadi error
Ya. Nah, kemudian bagaimana LP ke-6? Nah, kita harus perbaiki. LP ke-6 itu sama dengan B6 ditambah B5 dimen ke-5 ya, ditambah dimen ke-4 tambah dimen ke-3 bagi 4. Nah, LP4 sama LP6 sama dengan 21.250. Nah, L untuk L6 ini sama dengan F7. Kayak gini terus. Jadi moving average itu nanti kita pertama mendasarkan pada berapa periode kita akan lakukan perata-rataan. Ya. Nah, kalau misalnya di sini 4 periode, berarti 4 periode data yang kita punya itu nanti akan dijadikan bahan untuk memforecast periode selanjutnya. Ya. Caranya kita menggunakan langkah L. Ya. Tadi di sini kita mempunyai data 4 periode nih. Ya. 4 periode kita akan memforecast berapa demand di periode kelima. Ya. Demand di periode kelima itu adalah rata-rata demand dari periode sebelumnya, itu maksudnya. Ya, rata-rata demand dari ini. Ini menjadi demand periode ke-5. Ya. Nah, begitu periode kelima datang, oh ternyata penjualannya cuma 10.000. Maka terjadi error sini ya. Kemudian berapa forecast demand ke-6? Forecast demand ke-6 itu adalah L. Forecast demand ke-6 ya, itu adalah L5 sampai L1. Rata-rata dari demand 1 sampai 5 atau 5 sampai ke 1. Ya, itu akan menjadi L5. L5 akan menjadi forecast atau F6. Nah, begitu datang data yang sebenarnya F6 ternyata tidak sama dengan forecast yang kita sudah hitung. Nah, yang kita pakai untuk memforecast itu adalah data aktual. Ya. Dan seterusnya nanti kita akan mendapatkan forecast ini, kemudian error. Error itu adalah selisih antara forecast dengan data aktual. Gitu. Bisa diikuti sampai sini? Silakan Pak Ari. Ada pertanyaan Pak Ari? Pak Ari, raise hand, angkat tangan.